Jika kita memiliki sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti ini, bagaimana ya cara menentukan daerah penyelesaiannya? Yuk, kita simak pembahasan berikut ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Arofa. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat sebagai SPT-LDV. Masih ingatkah kalian dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel? Sebagai pengingat, ini adalah persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu, bagaimana dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sesuai dengan namanya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan suatu sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Ini merupakan salah satu contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jika daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel merupakan daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, maka daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan yang termuat di dalamnya. Dengan kata lain, untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita perlu menentukan irisan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan yang termuat pada sistem tersebut. Nah, biar makin paham, mari kita bahas dengan contoh soalnya. Misalkan kita mempunyai sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti ini. Di sini kita akan menentukan daerah penyelesaian sistem tersebut. Pertama-tama, kita perlu menentukan persamaan garis yang bersesuaian dengan sistem pertidaksamaan pada soal. Di sini kita hanya perlu mengganti tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita peroleh sistem persamaan ini sebagai sistem persamaan yang bersesuaian dengan sistem pertidaksamaan pada soal. Nah, setiap persamaan yang ada pada sistem itu yang kemudian kita sebut sebagai persamaan garis yang bersesuaian dengan setiap pertidaksamaan pada sistem yang ada di soal. Selanjutnya, kita perlu menentukan titik potong terhadap sumbu koordinat untuk setiap persamaan garisnya. Kita buat tabel seperti ini untuk mempermudahnya. Di sini ada dua garis yang akan kita gambar, yaitu garis pertama dengan persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6 dari bentuk pertidaksamaan yang pertama, dan garis yang kedua dengan persamaan x dikurangi y sama dengan 1 dari bentuk pertidaksamaan yang kedua. Untuk persamaan garis yang pertama, ketika kita ambil nilai x sama dengan 0, maka kita punya persamaan 3y sama dengan 6. Berarti nilai y-nya adalah 2. Sehingga kita punya koordinat titik 0,2 yang merupakan titik perpotongan garis pertama dengan sumbu y. Kemudian ketika kita ambil nilai y sama dengan 0, kita punya persamaan 2x sama dengan 6. Berarti nilai x-nya adalah 3. Sehingga kita punya koordinat titik 3,0 yang merupakan titik perpotongan garis pertama dengan sumbu x. Selanjutnya, untuk persamaan garis yang kedua, kita lakukan hal yang serupa, yaitu kita ambil nilai x sama dengan 0. Maka kita punya persamaan negatif y sama dengan 1, berarti nilai y-nya adalah negatif 1. Dan koordinat titik 0, negatif 1 merupakan titik perpotongan garis kedua dengan sumbu y. Kemudian, kita ambil nilai y-nya sama dengan 0. Maka nilai x-nya akan sama dengan 1. Dan koordinat titik 1,0 merupakan titik perpotongan garis kedua dengan sumbu x.
Nah, titik-titik ini tinggal kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius untuk membuat grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti pada soal. Kita gambarkan titik 0,2 dan 3,0 yang dilalui oleh garis pertama. Sehingga kita dapat gambarkan garis pertama adalah bentuknya seperti ini, dengan menghubungkan kedua titik tersebut. Garisnya berupa garis yang penuh ya teman-teman, karena tanda pertidaksamaannya tadi memuat tanda sama dengan, yaitu tadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Selanjutnya kita gambarkan juga titik 0, -1 dan 1,0 yang dilalui oleh garis kedua. Sehingga dengan menghubungkan kedua titik tersebut, kita dapat menggambarkan garis kedua seperti berikut ini. Garisnya berupa garis putus-putus karena tanda pertidaksamaannya tadi tidak memuat tanda sama dengan, yaitu tandanya adalah kurang dari. Langkah selanjutnya kita lakukan uji titik. Di sini kita akan ambil salah satu titik untuk diuji ke pertidaksamaannya, apakah titik tersebut masuk ke dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tadi atau tidak. Misalkan di sini kita ambil titik 0,0. Kita ujikan ke sistemnya. Yang pertama kita uji ke pertidaksamaan yang pertama. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh ketidaksamaan 0 kurang dari sama dengan 6, yang mana itu merupakan ketidaksamaan yang bernilai benar. Artinya, titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kenapa begitu? Karena tadi titik 0,0 yang kita ujikan itu berada di sebelah kiri garis tersebut. Perlu diperhatikan dalam kasus sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, supaya kita lebih mudah melihat daerah penyelesaiannya, maka yang akan kita arsir ini adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Jadi kalau pada pertidaksamaan linear sebelumnya kita yang arsir adalah daerah penyelesaiannya, kalau di sistem pertama-tama kita arsir dulu yang bukan daerah penyelesaiannya, supaya bisa lebih terlihat mana yang merupakan daerah penyelesaian sistem. Jadi di sini yang kita arsir adalah daerah di sebelah kanan garis 2x ditambah 3y sama dengan 6 ini, yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita ujikan juga titik 0,0 ini ke pertidaksamaan yang kedua. Kita masukkan nilai x-nya 0 dan y-nya juga 0. Maka kita peroleh ketidaksamaan 0 kurang dari 1, yang mana ini merupakan ketidaksamaan yang bernilai benar. Artinya titik 0,0 termasuk ke dalam daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah di sebelah kiri garis x dikurangi y sama dengan 1. Karena tadi titik 0,0 berada di sebelah kiri garis itu, dan yang kita arsir adalah daerah sebelah kanan garis itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita dapat lihat dengan jelas ya bahwa terdapat daerah yang tidak diarsir sama sekali, di mana daerah yang tidak diarsir itu tadi merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama dan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang kedua. Atau dengan kata lain merupakan irisan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tadi. Nah, misalkan kita warnai daerah yang tidak diarsir tadi dengan warna oranye, maka daerah warna oranye ini yang kemudian disebut sebagai daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada soal yang kita bahas tadi. Nah, dari pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu
Yang pertama, menentukan persamaan garis yang bersesuaian dengan setiap pertidaksamaan yang ada pada sistem dengan cara mengganti tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Yang kedua, menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu koordinat untuk setiap persamaan garis. Yang ketiga, menggambar grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan. Yang kelima, mengarsir daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaian untuk setiap pertidaksamaan. Dan yang keenam, menentukan irisan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan sebagai daerah penyelesaian sistem. Jadi gimana nih? Sudah paham kan terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini? Ternyata mudah ya. Untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, Kak Arofah ada latihan soal nih. Bisa dikerjakan ya. Kak Arofah yakin kalian pasti bisa. Sekian dari Kak Arofah. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi.